Jadi kitab Fathur Rabbaninya yang pakai PDF nomornya 55. Iya. Hah? Iya. 7 baris dari atas. Yang pakai kitab nomornya 37 baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah aradal haqqu azza wa jalla an yu'allimahum anna dzalika qudratun la hikmatun li'anna ma fa'alahu saharatu fi dzalikal yaumi kana hikmatan wa hindasatan atau wahan dasatan boleh. Wa ma zahara fi 'asa Musa alaihi salamu kana qudratan minal haqqi azza wa jalla wa mu'jizatan kharqa 'adatin wa mu'jizatan. Kita potong dulu. Aradal haqqu azza wa jalla, menginginkan oleh Allah azza wa jalla dengan kejadian antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Allah menginginkan an yu'allimahum, untuk mengajarkan mereka, memberitahukan mereka anna dzalika qudratun, bahwasanya itu semua merupakan kudrah, merupakan kekuasaan Allah, la hikmatun, bukan sekedar keterampilan, bukan sekedar hikmah. Udah paham itu? Hah? Jadi kalau tukang sihirnya Fir'aun dia merubah tali sehingga kelihatan seperti ular, bukan cuma seperti ya, kelihatan menjadi ular, itu karena keterampilan sihir mereka. Sedangkan tongkatnya Nabi Musa dirubah oleh Allah menjadi ular, itu merupakan kudrah, kekuasaan Allah. Dari dua kejadian ini Allah ingin mengajarkan kepada mereka bahwa perubahan tongkatnya Nabi Musa menjadi ular itu merupakan kudrah, kekuasaan Allah. Gimana Bang Budin? Li'anna ma fa'alahu saharatu fi dzalikal yaumi, karena bahwasanya apa yang dikerjakan oleh tukang sihir Fir'aun pada hari itu kana hikmatan wa handasatan wa hindasatan, merupakan keterampilan dan sebuah teknik ilusi. Wa ma zahara fi 'asa Musa alaihi salamu kana
qudratan minal haqqi azza wa jalla, dan apa yang nampak, apa yang terjadi pada tongkatnya Nabi Musa alaihi salam merupakan kekuasaan dari Allah azza wa jalla, kudrah dari Allah azza wa jalla, wa mu'jizatan dan mukjizat, kharqa adatin sebuah hal yang di luar kebiasaan manusia, wa mu'jizatan dan sebuah mukjizat. Itu saja. Paham ya? Paham apa enggak? Ustaz Satiri ngajar bocah, dia pakai cara-cara tertentu, pakai segala, ada pretesnya, ada post-tesnya, pokoknya berbagai macam cara dia terapkan agar anak-anak muridnya pinter. Itu namanya hikmah. Kalau Pak Guru masuk kelas, dia ngajar nggak pakai teknik apa-apa, yang penting dia sampaikan pelajarannya dengan sepenuh hati. Tahu-tahu bocahnya pada pinter, itu namanya kudro gitu. Bang Dikin dagang, buka toko, dia pilih tempat yang strategis di perempatan, cari tempat yang pinggir jalan raya yang rame, dapat keuntungan banyak. Itu hikmah namanya, keterampilan. Ada Bang Heri dagang, buka warung, mana di pojokan jalan buntu gitu. Bang Heri gitu. Kagak pakai milih tempat yang strategis, enggak. Tahu-tahu untungnya banyak, itu namanya kudroh gitu. Jadi kalau sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan keterampilan kita, itu hikmah. Kalau sesuatu yang kita kerjakan di luar dari keterampilan kita, itu namanya kudro. Saya baca kitab, ama Ustaz Satiri baca kitab. Ustaz Satiri karena mondoknya udah 20 tahun, itu dia baca kitabnya keterampilan, namanya hikmah. Kalau saya karena mondok 2 minggu baca kitab, itu namanya kudro. Apa Ustaz? Gitu. Jadi ada yang pakai hikmah, ada yang pakai keterampilan, ada yang pakai kudro. Nah, kebanyakan kita dalam keseharian kita, apa yang kita kerjakan itu rata-rata kudro, karena di luar keterampilan kita semua. Bang Heri emang tadiannya lulusan STM, tahu-tahu ngajar ngaji gitu. Itu kudro, di luar keterampilannya. Udah tuh. Walihada qala amirus saharati liwahidin min ashabihi unzur ila Musa fi ayyi halatin huwa qala lahu faqala lahu qad taghayyara launuhu wal aso ta'malu amalaha
Faqala hadza min fi'lillahi azza wa jalla la min fi'lihi fa inna sahira la yakhafu min sihrihi was-sani'a la yakhafu min sun'atihi thumma amana bihi wa tabi'ahu ashabuhu. Walihada qala amirus saharati, berdasarkan ini berkata oleh pemimpin tukang sihirnya Fir'aun liwahidin min ashabihi, kepada seseorang dari sahabatnya, unzur ila Musa, perhatikanlah Musa, perhatikanlah Nabi Musa, fi ayyi halatin huwa, bagaimana kondisi dia saat ini. Faqala lahu, maka sahabatnya itu berkata kepadanya, qad taghayyara launuhu, mukanya pucat, wal asa ta'malu amalaha, dan tongkat itu bergerak dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh Musa. Faqala, maka pemimpin tukang sihir itu berkata, hadza min fi'lillahi azza wa jalla, berarti ini merupakan perbuatannya Allah, af'alnya Allah azza wa jalla, la min fi'lihi, bukan perbuatannya Musa. Apa Ustaz? Fa inna sahira la yakhafu min sihrihi, karena tukang sihir tidak akan takut dari sihirnya sendiri. Nah, Nabi Musa pucat, ngeliat tongkatnya berubah jadi ular, takut. Berarti bukan boleh dia ini. Udah gitu tongkatnya tidak dikendalikan sama Nabi Musa, gerak sendiri. Berarti ini mah bukan kerjaannya Musa, ini mah perbuatannya Allah gitu. Hadza min fi'lillahi azza wa jalla, ini merupakan perbuatan Allah azza wa jalla, la min fi'lihi, bukan perbuatannya Musa. Karena sesungguhnya tukang sihir tidak akan takut dari sihirnya, dan pencipta sesuatu tidak akan takut dari ciptaannya. Apa Ustaz? Jelas itu dah. Tsumma amana bihi, kemudian dia beriman kepada Nabi Musa, wa tabi'ahu ashabuhu, dan mengikutinya oleh para sahabatnya. Sampai sini paham itu Ustaz? Bang Uri paham udah? Bang Budin, jangan manggut-manggut doang, itu paham beneran apa kagak? Hah? Pencipta. Wasoni'a, seorang pencipta, la yakhafu min son'atihi, tidak akan takut dari ciptaannya. Hah? Minta bantuan misalkan gimana kemudian? Sihir. Bukan. Sihir mah emang keterampilan dia sendiri. Kalau bahasa kitanya sekarang hipnotis. Jadi mata manusia dihipnotis sama dia sehingga tali itu kelihatannya jadi ular gitu. Kalau bahasa kitanya sekarang hipnotis. Abang.
Ini misalkan ada yang tukang ukir, ini maksudnya penjelasan sonia Pak Guru. Ada yang tukang bikin patung, apa patung ayam, patung bebek gitu. Ada yang tukang bikin patung. Kira-kira dia takut sama patungnya apa enggak? Nah, gitu. Seorang pencipta tidak akan takut dari ciptaannya. Gitu maksudnya. Kita bikin uler-uleran, ilok, kita takut sama bikinan kita gitu. Apa Haji? Ini kan artinya satu, bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu semua kan tidak ada yang sesuai dengan kepengenan kita. Tak malu amalaha, hidup ini kalau bahasa guru kita dulu, kalau bahasa Buya, tahu-tahu gitu. Tahu-tahu dapat duit, tahu-tahu kagak punya duit gitu. Tahu-tahu seneng, tahu-tahu puyeng. Kan hidup ini tahu-tahu. Kemarin kita buka warung dapatnya banyak. Sekarang buka warung tahu-tahu dapatnya kurang banyak begitu. Kemarin kita di rumah sama bini romana sampai mesra banget. Besokannya tahu-tahu dari pagi berantem mulu gitu. Kan hidup ini kita nggak ada yang kita prediksi. Tahu-tahu nggak ada yang full betul-betul sesuai sama rencana kita. Kadang-kadang kita rencanain begini, tahu-tahu jadinya begono. Gitu. Mang mantap mangkal dari pagi sampai sore. Emang dari pagi udah rencanain itu. Pokoknya hari ini gua mau narik 10 kali gitu. Tahu-tahu jangankan sampai 10, 5 gua romana kagak dapet gitu. Ustaz Satiri ngajar pengennya makan semua siswa-siswanya pintar semua. Tahu-tahu itu sekelas yang pintar cuman gurunya doang gitu. Itu kan semuanya tahu-tahu tuh di luar dari kepengenan dan rencana kita. Ini mengajarkan, Allah pengen ngajarin kita bahwa semuanya ini merupakan kudrah dari Allah. Semuanya ini merupakan kekuasaan Allah gitu. Yang kita alamin baik itu yang bikin kita seneng, yang bikin kita sengsara, yang bikin kita girang, yang bikin kita puyeng, semuanya merupakan kudrah dari Allah. Makanya sampai ada pepatah Arabnya tuh, ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kepengenan, ente punya kepengenan, tapi yang terjadi adalah yang diinginkan oleh Allah gitu. Biar kata kita rencanain matang banget, ini dari awal kita pengen dagang, tadi tuh modal kita siapin, lokasi yang strategis kita cari gitu. Semua yang kira-kira bikin orang pada tertarik kita siapin. Tahu-tahu hasilnya nggak sesuai sama rencana kita. Kadang-kadang kan begitu. Itu menandakan bahwa apa yang terjadi di alam dunia ini semuanya di luar kemampuan kita, di luar keterampilan kita. Semuanya kudrah dari Allah. Begitu Ustaz. Mang Supri berangkat dari rumah jam 10, niatannya pengen ngikut zikir ntar biar dipimpin sama saya.
Tahu-tahu yang mimpin bukan saya, Bang Tony, kan gitu. Di luar dari rencana. Bang Dikin minta amalan jauh-jauh gitu. Jauh minta amalan biar dagangannya lancar. Di luar rencana dia gitu. Amal mah dibaca gitu. Karena lagi-lagi semua yang terjadi di alam dunia ini tak malu amalah, berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan kepengenan kita gitu. Itu semuanya kudrah dari Allah. Apa Ustaz? Ya tadi kan, kebanyakan kita nggak sadar bahwa semua ini kudrah dari Allah. Ini semua merupakan kekuasaan Allah. Kita nggak punya kendali sedikit pun. Kayak Nabi Musa, ya tongkatnya gerak dewek aja, bukan dia yang mengendalikan. Kita juga begitu. Hidup ini bukan atas kendali kita, tapi Allah yang mengendalikan. Ya terserah Allah aja. Hari ini kita mau dibikin bahagia sama Allah, ya alhamdulillah. Gitu. Dibikin kurang bahagia, ya terserah Allah aja. Gitu. Hah? Kalau sadar, ya kan makanya kemarin bahasannya bersabarlah atas semua bala yang Allah berikan. Karena emang itu di luar kendali kita, di luar kepengenan kita, di luar rencana kita. Kalau dulu kata guru kita, nggak ada orang yang keluar rumah minta doain sama bininya, Neng doain ya ntar abang di jalanan pengen kecelakaan. Kagak ada yang begitu. Semuanya gue keluar dari rumah mintanya biar selamat gitu. Cuma kan lagi-lagi yang terjadi pasti apa yang diinginkan oleh Allah. Semua orang dagang pengennya pasti untung, pengennya. Nggak ada orang dagang emang pas buka saya lihat hari ini pengen rugi, kagak ada. Cuma emang itu semua di luar kendali kita, semuanya kekuasaan Allah. Untung yaitu kekuasaan Allah, ngalamin rugi pun itu ya kekuasaan Allah. Usahanya makin maju itu kekuasaan Allah, usahanya jatuh bangkrut pun itu kekuasaan Allah. Kita nggak bisa mengendalikan itu, semuanya merupakan kekuasaan Allah. Begitu maksudnya. Yakini itu. Makanya tadi hadza min fi'lillahi azza wa jalla. Ya ini semua perbuatan Allah. Bukan perbuatan Nabi Musa. Ini semua perbuatan Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan. Begitu Bang Muria. Jelas itu dah, paham. Gitu maksudnya. Jadi bukan paham ceritanya doang, ini cerita tukang sihir sama Nabi Musa, bukan. Tapi cerita intinya pada paham apa enggak? Apa punya Kak? Yakin itu. Kita memang punya keterampilan. Kita dalam kehidupan kita berusaha untuk menerapkan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Tapi ingat lagi-lagi yang terjadi di dunia ini semuanya pasti apa yang dikehendaki oleh Allah. Pasti itu. Cakep itu begitu. Memang yang benarnya begitu. Yang penting buat kita kerjakan segala sesuatu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Apa yang kita tahu, pengalaman yang kita punya, kita terapkan dalam aktivitas kita.
Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena lagi-lagi yang terjadi pasti apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan apa yang kita pengenin. Meskipun kita udah atur sedemikian rupa, kita rencanakan sematang mungkin, tetap aja yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan apa yang kita pengenin. Gitu Bang. Jelas ya? Paham? Hikmah termasuk kegagalan. Apanya? Kalau hikmah itu kan dari hasil perbuatan yang menurut kita logika. Kita punya hikmah nih. Bang Uri paham cara miara bandeng, punya hikmah tuh namanya, punya keterampilan. Dia terapin. Dia bikin empangnya, dia taruhin bandengnya, dia kasih makan sesuai dengan pengalaman yang dia punya. Itu hikmahnya begitu. Cuma ujung-ujungnya nanti pas panen banyak atau sedikit, itu kudroh dari Allah, gitu Bang. Apa? Iya, pas begitu mau panen disendokin orang kan gitu. Jadi hikmah itu keterampilan yang kita punya, itu hikmah namanya. Kita bisa wirid nih, kita wirid tiap malam, tetap aja hasilnya tergantung Allah. Enggak begitu kita wirid asal malam wirid paginya langsung dapat jreng begitu. Enggak. Ya kita punya keterampilan, punya hikmah, tapi lagi-lagi yang terjadi kudrohnya Allah. Begitu Bang Uri. Jelas ya? Ya kata kita baca dah, ini dari guru nih 1000, kita baca 1000 gitu. Enggak geser pisan kan. Ngantuk-ngantuk kita lakonin. Hikmahnya begitu. Cuma lagi-lagi yang terjadi nanti hasilnya, yang terjadi ya kudrohnya Allah. Gimana kehendak Allahnya, gitu. Gitu Bang Uri. Kudu nyambat ya. Kudu nyambat. Dia kan tadi usaha kita harus semaksimal mungkin. Ikhtiar kita harus sebaik mungkin itu. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah, gitu Bang Uri. Hikmahnya harus kita terapkan, hikmahnya, tapi hasilnya kita serahkan kepada kudroh Allah seperti apa, gitu Bang Uri. Apa? Jelas ya? Ya kalau emang kudu nyambat ya nyambat gitu. Kalau jawaban nambahin cukup. Kalau misalnya untuk menyerahkannya itu di awal atau di akhir jalan. Kan ada dua bahasa, ada tafwid, ada tawakal. Kalau tafwid itu di awal, kalau tawakal itu di akhir gitu. Tafwid sama tawakal artinya mirip-mirip tuh, berserah diri kepada Allah. Cuma kalau tafwid di awal, kalau tawakal di akhir gitu. Itu mau aja. Nah untuk kudroh itu kita serahkan di akhir. Tapi dari awal pun kita sudah menerapkan tafwid namanya. Ya Allah, begitu kita keluar rumah, ya Allah saya serahkan diri saya kepadamu. Terserah engkau aja, mau dibikin selamat, ya kehendakmu, dibikin kagak celaka, ya tersanggup, kehendakmu ya Allah, gitu. Gitu ngaji dari awal keluar gitu. Udah tuh jelas. Jadi lagi-lagi ya biar nggak salah paham,
Usaha kita harus semaksimal mungkin, ikhtiar harus sebaik mungkin, tapi hasilnya kita serahkan kepada kudrohnya Allah gitu. Itu hasilnya. Ya gulam, saya nggak pakai jam ini. Jam berapa udah? Baru jam 2. Mata takumu minal hikmati ilal kudrati, mata yusiluka amaluka bil hikmati ila kudratillahi azza wa jalla. Mata yusiluka ikhlasuka fi a'malika ila babi kurbika min rabbika azza wa jalla. Biar kata itu lam saya ganti pakai alif. Ikhlasuka. Kalau di kitab apa kemudian? Lam. Ya kalau di PDF sama saya lam juga. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, mata taqumu minal hikmati ilal kudrati, sampai kapan kamu berpindah dari hikmah kepada kudrah? Sampai kapan kamu mengandalkan hikmah, mengandalkan keterampilan dirimu sendiri? Sampai kapan kamu berpindah kepada kudratnya Allah? Sampai kapan kamu berpindah kepada kekuasaan Allah? Sampai kapan kita mengandalkan keterampilan kita dalam semua aktivitas kita? Sampai kapan? Emang kagak mau pindah pisan? Enggak mau kita rubah pisan untuk keyakinan kita? Semua yang kita alamin dalam kehidupan kita bukan karena cakepnya hikmah kita, bukan karena bagusnya keterampilan kita, banyaknya ilmu kita, atau matengnya rencana kita. Sampai kapan kita mau punya keyakinan seperti itu? Sampai kapan kita masih yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita ini berkat keterampilan kita, berkat kemampuan kita, berkat kebisaan kita? Sampai kapan kita punya keyakinan begitu? Sampai kapan? Sampai kapan kamu berpindah? Asal katanya takmu bangun, Ustaz. Sampai kapan kamu bangun dari hikmah ke kudrohnya Allah? Ya bangun pindah. Kayak kita kan kalau malam tidur bangun pindah gitu. Apa? Pindah. Sampai kapan kamu berpindah dari hikmah kepada kudroh? Sampai kapan kamu bergantung kepada kemampuan dirimu, keterampilan dirimu? Ubah keyakinan kita bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini semuanya kekuasaan Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita. Sukses ya bukan karena keahlian kita, gagal pun bukan karena kesalahan kita. Ya, semuanya memang kudroh dari Allah, kekuasaan Allah gitu. Jadi kita ngajar bocah pinter itu karena kekuasaan Allah, bocah belum pinter ya memang kekuasaan Allah. Bukan karena itu bocah pinter, bukan karena kita bisa ngajarinnya. Bocah belum pinter bukan karena kita salah ngajarinnya. Begitu. Jelas tuh.
Bagurun namanya cukup. Mata yusiluka amaluka bil hikmati ila qudratillahi azza wa jalla. Sampai kapan penerapanmu dengan hikmah akan menyampaikan dirimu kepada kudratnya Allah azza wa jalla? Sampai kapan? Kebanyakan kita udah berhenti di situ dah. Yakinnya bahwa semua yang terjadi ini ya boleh kita, karena kebisaan kita, karena kemampuan kita, karena keterampilan kita. Nggak pernah tembus keyakinannya bahwa ini semua kekuasaan Allah. Semuanya dah, yang kerja, yang ngajar, yang dagang, yang usaha. Yang dagang yakinnya ya karena saya memilih tempatnya yang strategis, emang jalanan rame begitu. Ampun itu. Enggak sadar pisan bahwa itu semua memang kudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Udah mentok baru ya. Emang Allah maunya begini, habis bagaimana begitu dah ya. Udah mentok baru dah. Iya kalau sadar enak ya. Jadi mas sadar kagak nyalahin orang, iya ongkoh gitu. Emang gara-gara dia ini gitu. Warung sepi, ini emang ada orang songong ini, warung kita ditutupin, nggak kelihatan jadi orang gitu. Agak sadar pisan bahwa ini kekuasaan Allah gitu. Hah? Ditarik batok. Hah? Masih jauh banget. Ini makanya lagi dibilangin Bang Budi sama Tuhan saya. Ternyata selama ini keyakinan kita masih keliru, masih ngandelin hikmah, ngandelin keterampilan kita. Hah? Udah tuh. Mata yusiluka ikhlasuka fi a'malika ila babi qurbika min rabbika azza wa jalla. Sampai kapan keikhlasanmu dalam semua perbuatanmu menyampaikanmu kepada pintu kedekatan dirimu dari Tuhanmu azza wa jalla? Sampai kapan? Hah? Iya, sampai kapan? Sampai kapan kita bisa ikhlas dalam perbuatan kita? Pokoknya tugas saya mah karena Allah perintahin saya usaha, ya saya usaha. Allah perintahin saya ikhtiar, ya saya ikhtiar. Hasilnya mah ya gimana Allah aja. Itu ikhlas dalam beramal namanya. Allah perintahin saya wirid, ya saya wirid. Hasilnya mah ya terserah Allah aja. Allah perintahin saya sholat, ya saya sholat. Allah perintahin saya ngaji, ya saya ngaji. Hasilnya mah ya gimana aja, terserah Allah aja. Gitu. Hah? Ya kan kalau kita kurang-kurang ikhlas, makanya ujung-ujungnya berhenti. Apa yang kita baca hasilnya cepat, berhenti bacanya. Kagak hasil-hasil, berhenti juga bacanya. Gitu. Kita baca udah dapat, ya udah berhenti bacanya. Gitu. Udah dapat, ngapain terusin? Gitu.
Kagak dapat berhenti juga, kagak manjur ini bacaannya gitu. Kadang-kadang gurunya lagi salahnya, nah, guru kagak manjur nih ngasih bacaannya. Sampai kapan tuh kamu ikhlas dalam amal perbuatanmu sehingga kamu bisa dekat dengan Tuhanmu Azza wa Jalla? Sampai kapan? Udah ikhlas aja. Emang dikasih amalan sama guru suruh wirid, ya baca aja udah. Hasilnya mah ya terserah Allah aja. Gitu. Dikasih banyak ya alhamdulillah. Ya kagak dikasih ya kita demo gitu. Begitu Bang Uri. Mata turika syamsul ma'rifati wujuha qulubil awami wal khawasi. Sampai kapan cahaya ma'rifah itu memperlihatkan wajah hati orang awam dan orang khawas kepadamu? Sampai kapan? Karena kalau orang-orang yang sudah hatinya sudah disinari oleh cahaya ma'rifah, itu bisa ketahuan hati semua orang, bisa kelihatan sama dia. Gitu. Ini hatinya semangat, ono hatinya males kelihatan. Gitu. Ini hatinya lempeng, ono hatinya bengkok kelihatan. Gitu. Kalau yang sudah disinari oleh cahaya ma'rifah. Kalau kita kan belum. Gitu Bang. Apa itu? Peci, mana peci itu? Aduh. Udah tuh. Innama yabtalika. Lewat nggak? Lewat ya? La tahrab minal haqqi li ajli balaihi. Janganlah kamu menjauh, janganlah kamu berlari menjauh dari Allah li ajli balaihi, karena ujian yang dia berikan. Diuji sama Allah, sholat jadi malas, zikir ngaso, ngaji berhenti gitu. Janganlah berlari dari Allah karena ujian darinya. Justru kudunya kalau lagi dikasih ujian sama Allah, makin dekat terus gitu. Makin banyak ibadah yang kita kerjain, kita deketin diri kita, jangan malah makin ngejauh. Gitu Bang Jaka. Ini mah Romana sampai marah sama Allah, sholat sampai ditinggal. Kalau nggak mau sholat mah udah awal gitu. Sholat kagak, zikir ujung-ujungnya kagak, gitu. Ngaji kagak. Mulai dah pelariannya macem-macem, nyari hiburan. Gitu. Harusnya makin mendekatkan diri kepada Allah, ini malah makin ngejauh dari Allah. Jangan tuh mau dikit. Innama yabtalika liya'lama hal tarji'u ila sababi wa tatruku babahu amla. Innama yabtalika, sesungguhnya Allah memberikan ujian kepadamu. Liya'lama, untuk mengetahui, meskipun Allah Maha tahu ya,
hal tarji'u ila sababi, apakah kamu akan kembali kepada sebab, wa tatruku babahu, dan kamu tinggalkan pintunya Allah, amla atau tidak. Emang sengaja tuh diuji sama Allah. Ini pengen tahu nih dia lagi belajar jadi orang bener, mulai ngikut ngaji, dikasih ujian, pengen tahu balik lagi apa kagak gitu. Apa? Pengen tahu nih. Oh, kapok gua ngaji, kemana hujan kayak ngaso-ngaso nih. Gitu. Emang sengaja tuh Allah kasih ujian, hal tarji'u ila sababi wa tatruku babahu, apakah kamu kembali kepada sebab, kepada kondisi sebelumnya, dan kamu tinggalkan pintunya Allah, amla atau tidak, atau tetap di situ. Diuji, emang sengaja. Pengen tahu nih Bang Heri, diuji berhenti apa kagak ngajinya gitu. Hah? Diuji sama mata. Mau siapa sangka kalau orang pengen jadi orang bener kagak diuji gitu. Pasti itu. Hal tarji'u ila zahiri au ilal batini, apakah kamu akan kembali kepada yang zahir atau kembali kepada yang batin? Apakah kamu akan kembali kepada makhluk yang zahir, atau kamu akan tetap mendekat kepada Allah yang maha batin? Diuji pasti. Makanya ya kita harus sadar betul, kalau emang pengen jadi orang bener ya pasti ujiannya luar biasa. Makanya banyak yang nggak kuat akhirnya, nggak kuat. Kita baru pengen belajar jadi orang bener, romanya ujian kagak ngaso-ngaso. Apa sendiri? Baru pengen niat cakep, romana ujian kagak berhenti-berhenti. Hah? Apa udah? Begitu bisa tuh. Ya semua rata-rata. Cuma kan, lagi badan melancar. Bukan sekedar yang baru-baru doang, yang lama-lama juga dari dulu udah ngerasain duluan gitu. Emang mantap udah ngerasain duluan, kayak engkong udah ngerasain duluan. Ustaz Tiri apalagi yang emang ngajinya udah 20 tahun udah ngerasain duluan gitu. Udah tuh pasti itu Bang Rijal, pasti diuji gitu. Cuma nanti dilihat, kita balik lagi ke kondisi semula, abad tetap di situ. Pokoknya saya mau jadi orang bener, mau ujian kayak apapun saya nggak bakal balik lagi ke saya yang dulu gitu. Pengen tahu niatnya kuat apa kagak. Emang sengaja tuh Allah, hal tarji'u ila zahiri au ilal batin. Allah pengen nilai kita doang, pengen ngelihat kita doang, pengen tahu nih dia balik lagi apa kagak. Emang sengaja sama Allah digituin. Ila ma yudraku au ila ma la yudraku, kepada sesuatu yang dapat dirasakan dengan indra, au ila ma la yudraku, atau kepada sesuatu yang tidak dapat dirasakan panca indera. Apakah dia kembali kepada makhluk yang dapat dirasakan oleh panca indera, atau dia tetap bersama Allah yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera?
ila ma yuro au ila ma la yuro. Apakah dia akan kembali kepada sesuatu yang dapat dilihat, atau dia tetap kepada apa yang tidak dapat dilihat? Apakah dia akan kembali kepada makhluk yang dapat dilihat, atau apakah dia tetap bersama Allah yang tidak dapat dilihat? Jadi jangan aneh. Jangan aneh Bang Jaka. Kalau misalkan kita baru mulai ngikut ngaji, pengen jadi orang bener, romana ujian kagak ngaso-ngaso, jangan aneh. Emang begitu. Kudrohnya Allah begitu. Pak Guru nambahin. Iya. Enggak semua orang khawas itu cahaya ma'rifahnya sudah bersinar, Mang Budin. Kan ada tiga, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Nah, orang yang cahaya ma'rifahnya sudah bersinar itu orang khawasul khawas. Gitu, Mang Budin. Kalau orang khawasul khawas baru udah bisa ngelihat kondisi orang awam dan orang khawas. Gitu, ada tiga tingkatannya. Yang atau belum disebut itu kemudian yang khawasul-khawasnya. Allahumma la tabtalina. Ya Allah, janganlah Engkau menguji kami. Kagak sanggup ya Allah. Udah Mbah, jangan diuji. Allahumma la tabtalina. Ya Allah, janganlah Engkau menguji kami. Allahumma rzuqnal qurba minka bila bala'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa dekat, kedekatan denganmu tanpa melalui ujian. Kalau bisa mah saya pengen dekat tapi nggak pengen diuji ya Allah. Gitu. Enak begitu Ustaz ya. Gitu. Ngaji rajin, sholat anteng, zikir enak, kagak pengen diuji gitu. Hah? Semua orang pengennya begitu ya. Jadi mah asal ngaji aja rumahnya, semuanya serba seret. Allahumma kurban wa lutfan. Ya Allah, berikanlah rasa dekat denganmu dan berikanlah kelembutanmu. Allahumma kurban bila bu'din. Ya Allah, dekatkanlah kami tanpa harus dijauhkan. La taqata lana 'alal bu'di minka wala 'ala muqasatil bala'i. Kami tidak sanggup jauh darimu ya Allah, dan kami pun tidak sanggup menahan pahitnya ujian dan cobaan darimu. Ya Allah, saya kagak pengen jauh darimu, tapi saya juga nggak kuat kalau perlu diuji, ya Allah. Doanya begitu, Ustaz, doanya minta didekatkan kepada Allah, kagak pakai diuji gitu. Kalau bisa mah. Farzuqnal qurba minka ma'a adami naril afati. Maka anugerahkanlah kepada kami kedekatan denganmu tanpa adanya api musibah dan bencana.
pengennya deket sama Allah tapi nggak pakai dikasih musibah dulu, nggak pakai dikasih bencana dulu. Pengennya, cuma kan tadi yang terlaksana ya kudrohnya Allah. Kita mah cuma bisa minta doang, minta dibikin deket sama Allah tanpa harus diuji. Pengennya begitu saja, enak gitu. Doa begini enak. Apalagi Bang Uri doanya itu. Minta deket tapi nggak pakai diuji. Terus ini, dikit lagi ya, sampai amin. Fa in kana wala budda min naril afati faj'alna fiha kasamandali alladhi yabidu wa yufrihu fin nari wa hiya la tadurruhu wa la tuhdiquhu. Fa in kana wala budda min naril afati, kalaupun memang kami harus menerima musibah, kalaupun kami harus merasakan api musibah, panasnya api musibah, faja'alna fiha kasamandali, maka jadikanlah kami di dalam ujian itu seperti salamander. Salamander, tahu salamander? Ada hewan namanya salamander. Di Indonesia mah jarang. Alladhi yabidu wa yufrihu fin nari, yang dia bertelur dan mengeram di api. Dia nelor dan netes di api. Nggak pernah kenal kan hewannya? Salamander, cicak. Iya kayak cicak bentuknya emang dia. Wa hiya la tadurruhu wa la tuhrikuhu, tapi api itu tidak membahayakan dirinya dan tidak membakarnya. Kalaupun emang kami harus ngalamin ujian, jadikan kami kayak salamander yang meskipun diuji tapi hati kami masih tenang rasanya, masih enjoy, kagak gelisah aja, masih tetap bisa sholat, tetap bisa zikir, tetap bisa ngaji gitu. Nah, kalau bahasa Bang Uri kemarin pegang bara udah kagak panas gitu. Ij'alhu alaina. Kenapa? Iya, Nabi Ibrahim. Ij'alhu alaina Ibrahima khalilaka ambata hawalaina ushban kama ambata hawalaihi wa aghnina an jami'il asya'i kama agnaitahu wa anisna wa tawallana kama tawallaitahu wahfazna kama hafiztahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ij'alhu alaina Ibrahima khalilaka, jadikanlah api itu bagi kami seperti kamu jadikan dia atas Nabi Ibrahim kekasihmu. Ambata hawalaina ushban kama ambata hawalaihi. Kamu tumbuhkan rumput di sekitar kami sebagaimana kamu tumbuhkan rumput di sekelilingnya.
Ada satu kota di Arab yang tadinya tanah itu tandus, berkat Nabi Ibrahim sekarang tanah itu subur, yang dikenal dengan sebutan Thaif. Itu tadinya tanah tandus, dengan berkat doa Nabi Ibrahim sekarang tanah itu jadi tanah yang subur. Kita juga pengennya begitu. Kita minta agar di sekeliling kita ditumbuhin rumput. Rumput dalam arti majazi ini, Mang Pudin. Artinya sekitar kita subur, nggak sampai kering. Kantong kering, dompet kering, tas kering, ATM kering gitu. Pengennya makan semuanya subur gitu. Wa aghnina an jami'il asya'i kama aghnaytahu. Berarti kalau sini pakai aghnina, tadi berarti ambit ya. Ambit hawalaina usban kama ambata hawalaihi gitu. Pakai ambit, pakai fil amr. Wa aghnina an jami'il asya'i kama aghnaytahu. Jadikanlah kami kaya dari segala sesuatu sebagaimana kamu mencukupkan dia. Wa anisna wa tawallana kama tawallaitahu. Dan hiburlah kami serta bimbinglah kami sebagaimana seperti engkau membimbingnya. Wahfazna kama hafiztahu. Dan jagalah kami, lindungilah kami seperti kamu melindunginya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dah, cukup tuh. Lagi-lagi ya, semua yang terjadi di alam jagat raya ini dan apa yang terjadi pada diri kita merupakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan itu semua tujuannya untuk menguji kita. Tujuannya tuh agar kita tetap bisa dekat dengan Allah. Itu tujuannya ke sana gitu. Makanya ya wajar kalau kita niat jadi orang bener, mulai ngerapihin sholat kita, mulai rajin zikir, mulai rajin ngaji, tiba-tiba banyak ujiannya, ya wajar. Karena memang itu sengaja sama Allah dibikin begitu, buat ngeliat keteguhan hati kita. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.